Teman-teman sudah ngantuk belum? Belum. Tadi sudahnya. Ini sebentar saja saya nambahin ceramah tadi sudah paket komplit menyemangati teman-teman untuk ngaji. Saya mau nambahin sedikit. Kalau bahasa kekiniannya TikTok ala Gen Z. Iya. Kalau bahasa kekinian ya itu apa isinya? Tadi sebenarnya poin-poinnya sudah Syahmat sampaikan. Cuma saya ingin mengulik lebih dalam lagi. Kadang-kadang santri sekarang itu kalau diminta untuk semangat ngaji, mereka ditanya, kamu ngaji ingin apa? Kamu mau ingin apa? Kamu udah cari ilmu, kamu pinginnya apa? Dia tidak ngerti tujuannya apa? Ada santri yang begini, udah, saya pokoknya disuruh ngaji aja. Akhirnya apa? Santri-santri yang demikian, selesai dia mondok, dia lupa tujuan utama dari ngaji ilmu itu apa? Al-ilmu lil amal. Tujuan cari ilmu itu untuk diamalkan. Tujuannya bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk pamer-pameran juga bukan. Oh, saya santri loh, bukan. Tapi kalau misalnya menjadi santri, tugas besarnya adalah mengamalkan apa yang telah dia pelajari. Maka teman-teman sekalian, kalau teman-teman ingin cari motivasi terbesar untuk semangat ngaji, didahulukan oleh para ulama. Orang kalau mau semangat ngaji, dia tinggal cukup mikirin keutamaan cari ilmu yang paling rendah itu apa. Gak ada orang yang mau dikatain bodoh, sekalipun dia bodoh. Coba andaikan teman-teman dibilang masih bodoh juga masih iya, dibilang pintar juga belum. Tapi kalau dibilang, hei kamu bodoh banget sih, sebel gak? Sebel, pasti sebel. Pasti langsung kayak, ngapain kamu ya? Emang kamu pintar? Langsung gitu, balik katain. Itu dalam ulama, itu paling rendah. Kita kalau ingin tahu keutamaan ilmu, gak ada orang yang ingin dikatakan sebagai orang yang bodoh. Semua orang ingin terlihat cerdas, semua orang ingin terlihat punya ilmu. Maka teman-teman kalau ngaji, pertama untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Itu niatnya pertama. Selanjutnya kata Syahmat tadi, nyari ilmu niatnya untuk supaya bermanfaat. Berarti niat supaya bisa menghilangkan kebodohan dari orang lain. Yang paling utama setelah menghilangkan kebodohan tadi dari diri kita dan dari orang lain adalah untuk diamalkan. Maka dari sini teman-teman santri, baik putra maupun putri, kalau tujuan nyari ilmu itu untuk diamalkan, dari Syahmat bilang, kalau kamu capek-capek di pondok nanti kemudahan yang Allah berikan double, 2 kali lipat. Saya teringat ada suatu makalah sama seperti dalil yang Syahmat tadi sampaikan, didawukan demikian, in aradta alla tas'a fas'a bi alla tas'a. Kalau kamu ingin gak capek, maka kamu harus capek sekarang, supaya nanti kamu gak capek. Kalau nanti teman-teman ingin tidak lelah karena tenggelam dalam kebodohan, karena tidak mengerti ilmunya, maka sekarang harus berlelah ya untuk mencari ilmu, ya, lihat agar nanti tidak lelah lagi. Kalau teman-teman ingin nanti di akhir tidak lelah mencari syafaat kesana kemari, ya kan? Karena tidak ada ilmunya nih, maka nanti di dunia sekarang harus capek dulu, biar nanti di akhir tidak perlu berlelah-lelah. Lihat, seperti itu. Ini penting. Jadi apa? Dari kita supaya kalau
tujuan-tujuan yang selain untuk diamalkan. Kita nggak ada nih ingin cari ilmu nanti supaya kalau sampai rumah dapat kerjaan, nggak ada. Nggak ada nih ingin cari ilmu nanti supaya suksesnya hanya di dunia saja, nggak ada. Karena orang nyari ilmu pasti inginnya diamalkan. Kalau sudah diamalkan, tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti orang ini beramal soleh. Kalau beramal soleh, nanti berarti dia bisa dapat, karena orang itu meninggal sesuai dengan bagaimana dia hidupnya. Doanya ketika terus-menerus beramal soleh supaya nanti hidupnya akhirnya adalah husnul khotimah. Nah, didahulukan oleh Abu Ja'far berulang kali bahwa kebahagiaan yang paling utama adalah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu nggak ada. Orang itu nggak bisa menjamin kehidupannya. Kehidupan sekarang sukses nggak ada. Jaminannya sekarang sukses nggak ada. Orang jaminan sekarang bahagia itu nggak ada. Orang bisa dikatakan betul-betul sukses, betul-betul bahagia itu kalau memang sudah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah, ini awalnya dari cari ilmu dulu terus diamalkan. Ini efeknya besar teman-teman. Karena kenapa? Dari zaman bilang, kamu kalau di pondok nggak paham ngajinya, nggak paham pelajarannya, nggak apa-apa. Kamu masih dapat bekal akhlakul karimah. Kita berakhlak yang baik itu adalah representasi dari mengamalkan ilmu. Ilmu dicari di pondok, diamalkan. Jadi jangan hanya sekedar transfer ilmu saja, tapi penting untuk mengamalkannya juga. Ini kadang-kadang yang sering kami lupa, santri-santri habis ngaji akhlak itu yang paling angel untuk ngamalin. Karena ngaji akhlak urusannya sama hati. Hati itu di dalamnya ada nafsu nih, lawan terbesarnya. Oleh karenanya paling sering tidak diamalin di ilmu akhlak, yang paling sering tidak diamalin. Oleh karenanya teman-teman penting saya ingatkan supaya setelah ini awal tahun apa akhir tahun kalau di sini sekarang? Akhir. Di sini soalnya formal ya? Iya. Ya, akhir tahun ya berarti ini mau selesai ujian kan? Iya. Sudah selesai ujian. Liburan, terus balik ke pondok lagi tahun ajaran baru ya? Iya. Maka kalau didahulukan oleh bagian orang mansur, ketika teman-teman selesai 1 tahun ini belajar kitab apa? Misal Fathul Qorib. Bahaya itu jauh demikian. Zakatul ilmi al-amal bihi. Zakatnya ilmu itu mengamalkan. Maka sama halnya dengan zakatnya harta. Kalau harta kita zakat berapa persen? Kira-kira 2,5%. Maka didahulukan oleh bayi Anwar. Maka sama halnya dengan ilmu. Minimal 1 tahun kamu belajar yang kamu amalkan sekian minimalnya. Jadi teman-teman kalau ngaji misal belum bisa ikut akhlak, misal ngajinya kitab taklim muta'alim atau ngaji kitab akhlak lil banat, akhlak lil banin, ngaji kitab tahliyah misal akhlaknya misal ya wasoya atau kitab akhlak yang lainnya bisa taisirul khalaq. Ini nggak bisa kita amalkan semua, masih belum bisa, karena namanya pendidikan akhlak itu harus menggunakan metode step by step, pelan-pelan. Nggak bisa orang awalnya dari orang yang bakhil, orang yang pelit, terus habis ngaji disuruh jadi orang yang dermawan, tiba-tiba langsung dermawan, nggak bisa. Harus pakai pola mendidik sedikit demi sedikit. Kita mendidik diri kita sendiri. Teman-teman, mana arafah nafsah, faqad arafa rabbah. Kalau ingin ada tingkatan dalam kehidupan kita, maka kita harus tahu kekurangan diri kita. Kalau ingin punya value yang naik tingkatan di mata Allah, kita harus tahu kekurangan diri kita supaya bisa kita benahi. Jadi misal
Teman-teman pasti kalau misal introspeksi, mengerti. Saya ini sebenarnya orangnya jutek. Atau misal, saya ini sebenarnya orangnya itu pelit. Saya ini sebenarnya orangnya agak ada sombongnya dikit-dikit. Misalnya kan, orang itu pasti akan terasa demikian kalau dia punya hati yang mau introspeksi diri, hati yang mau berbenah diri, pasti nanti dia akan terasa. Cara mengobatinya dirubah sedikit demi sedikit. Saya contohkan, paling mudah nyontohinnya pakai misal dia punya perasaan pelit. Saya tuh kalau misal punya jajan, kalau saya minta, saya nggak mau ngasih. Rasanya nggak mau bagi-bagi, nggak rela bagi-bagi. Sayang sama jajan sendiri, nggak mau bagi-bagi. Cara untuk ngilangin perasaan demikian adalah belajar berbagi. Misal 500 berat, kasih 500. Misal kita mau sedekah, kita harus berat, kasih 500. Atau kalau dengan teman-temannya berbagi jajan yang kita suka sedikit, satu teman. Besoknya lagi kalau sudah biasa sedekah 500, naik lagi sedekah 1000. 1000 sudah biasa, naik lagi sedekah 2000. 2000 sudah biasa, naik lagi sedekah 5000. 5000 sudah biasa, naik lagi sedekah 10.000. Nanti lama-kelamaan akan terbiasa sedekah 50.000, sedekah 100.000. Karena awalnya dibiasakan. Sehingga ini teman-teman termasuk keunggulan pondok pesantren, karena metodenya menggunakan tarbiyah. Bayi Anwar itu tarbiyah. Beliau mengatakan tarbiyah itu didik pelan-pelan. Ya seperti ini caranya. Santri dididik dari yang awalnya tidak bisa apa-apa, diajarin step by step. Sama, teman-teman melakukan diri ketika mengamalkan ilmu juga harus demikian. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Ingat ya. Jadi supaya nanti kalau sampai rumah usaha teman-teman 1 tahun tidak sia-sia. Kadang-kadang ada nih setahun di pondok mujahadah, setahun di pondok rajinnya tidak main, sampai rumah lupa tujuan pondoknya itu untuk mengamalkan ilmu. Sampai rumah karena di pondok dia dikekang tidak boleh pegang HP, sampai rumah alhamdulillah dari kebablasan. Alhamdulillah nih. Nah, jadi nanti kalau liburan manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya ya. Kalau didahulukan oleh Bayi Idris Marzuki, beliau mendahulukan adalah kegagalan terbesar seorang santri ketika dia kehilangan wazifah, kebiasaan selama dia di pondok pesantren, di pondok jamaah sholatnya, di rumah besok kira-kira jamaah udah. Udah. Jamaah cari temannya yang jamaah. Ada enggak? Nggak ngerti dia jawab aja dia. Ada ibunya, ada adiknya. Yuk jamaah deh, nggak mau. Sholat sendiri-sendiri. Diusahakan, cari, diusahakan makanya. Kegagalan pada saat itu seorang santri adalah ketika dia di rumah tidak bisa melanjutkan kebiasaan baiknya selama di pondok pesantren. Kebanyakan santri di rumah sebaliknya sampai rumah lupa supaya di pesantren. Di pesantren sudah biasa bangun malam, di rumah bangun malam enggak? Iya bangun, tapi main mobil. Bangun tapi gelap. Nah, sekarang diganti bangun malam. Ya, bolehlah kita semisal lihat drakor, tapi tetap harus tahajud. Nah, harus tetap deres Al-Quran. Harus tetap biar hidup itu semisal teman-teman di rumah teman-teman sedang refreshing, tapi tidak lupa dengan kebiasaan baik selama di itu dia. Jadi misal di rumah nanti nggak boleh sampai 12-an santri itu ya. Sebagai seorang santri, teman-teman itu tidak hanya membawa nama baik teman-teman sendiri sampai
membawa nama baik pondok pesantren, membawa nama baik agama Islam, membawa nama baik umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka sampai rumah, jangan sampai pertama, jangan sampai mencoreng nama baik diri sendiri, nama baik orang tua, nama baik pondok pesantren, dan nama baik umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini penting. Karena kadang-kadang santri kalau nggak diingatkan demikian, karena jiwanya masih muda, sehingga inginnya sembarangan. Karena masih muda, ini tidak boleh ya. Jadi kita kalau mau bertindak harus dipikir terlebih dulu, apalagi santri putri. Ya santri putra juga sama, pergaulannya harus dijaga. Santri putri terlebih. Santri putri yang kayak rumah, ketemu TikTok, ketemu Instagram, yang jaga. Jangan kebablasan, terus ketemu TikTok ada tren nih, velocity, langsung bikin. Apa sih? Sambil jogetnya nih. Lagi ada tren lagi nih apa? Apa jangan? Trennya yang terbaru? Statue lah. Alhamdulillah nih. Ada orang abon di sini. Trennya tuh dari abon di sini. Sebenarnya seorang santri mengikuti zaman boleh, tapi tidak boleh lupa bagaimana kewajibannya dengan Tuhan. Memang syariat lebih utama daripada mengikuti trennya. Ini tidak boleh. Ini adalah makalah demikian teman-teman. Alaika biturkil huda wala yadurruka qillatus salikin. Wa iyyaka biturukid dhalalah wa la tahtar bi fatwati. Sudah itu ya, sudah kata anak-anak. Kalian harus terus-menerus mengikuti jalan petunjuk, meskipun yang melaluinya hanya sedikit. Nih orang kalau nggak ikut tren kayaknya kolot nih. Orang kalau nggak ikut tren kayaknya nggak mengikuti zaman. Nggak apa-apa kalau trennya tidak sesuai dengan syariat. Maka wa iyyaka biturukid dhalalah wa la tahtar bi kathratil halikin. Hati-hati dengan jalan kesesatan. Walaupun terdekat halikin, jangan kalian tertipu dengan banyak orang yang melaluinya. Karena didahulukan Allah di dalam Al-Quran, wa in tuti' aktsara fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ngikutin banyak orang di muka bumi ini, justru mereka malah akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Maka teman-teman, sekarang ini zamannya dikit-dikit viral. Yang viral-viral di rumah harus kita filter terlebih dulu. Yang baik boleh kita ikutin, yang tidak baik kita jauhin. Jangan sampai kita ngikutin apa yang tidak menjadi ciri khas seorang santri. Santri ciri khasnya berakhlakul karimah. Akhlak paling utamanya perempuan adalah mempunyai rasa malu. Jangan sampai dibalik jadi malu-malu. Sama halnya laki-laki juga sama. Apa kemudian yang malu cuma perempuan doang? Tidak. Rasa malu ini harus dimiliki setiap orang mukmin. Ya. Nah, kalau kata Allah, baik dia laki-laki atau perempuan tidak ada bedanya. Oh berarti kalau laki-laki boleh malu-maluin, laki-laki boleh nih gak punya malu nih, gak boleh. Sama, harus menjaga sifat haya. Karena haya yang paling utama. Kalau teman-teman mengaji kitab tahliyah dalam kitab akhlak, al-haya itu berarti kita malu kalau misal kita melanggar aturan syariat-syariatnya. Nah itu penting teman-teman sekalian yang perlu saya ingatkan. Mungkin itu saja. Semoga teman-teman nanti setelah mingguan ini kita doakan
akan kembali ke pondok dalam keadaan semangat membara untuk mengaji, diberikan kemudahan dalam mengajinya, diberikan kesuksesan dalam mengajinya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jangan begini ya. Tadi jangan itu menyampaikan ini. Ada teman-teman saya yang mondok cuma ingin nyari berkah nih. Saya mondok lah, yang penting nyari berkah doang nih. Tadi gak mau ngaji. Keliru ya. Kalau kita lihat dari mawalnya, saya ini bil mudzakarah. Mana kamu bil masyayikh wa barakatuhu bil khidmah. Jadi urutannya itu kalau kita ingin punya ilmu dulu harus ngaji. Harus wajib hukumnya ngaji baru dapat ilmu. Baru kalau sudah dapat ilmu ingin berkah dari ilmunya baru dengan khidmah. Maka teman-teman jangan cuma ingin berkahnya doang tapi nggak ingin ngajinya. Lalu apa yang diberkahin? Berkahkan ziyadatul khair, tambah-tambahnya kebaikan. Kebaikannya di pondok belum ngaji, maka yang mau ditambah-tambah apa? Maka teman-teman di pondok wajib ngaji. Baru nanti setelah ngaji sekalian khidmah. Jadi kalau disuruh-suruh sama kiainya, disuruh-suruh jadi pengurus yang semangat. Khidmah itu bukan berarti yang di pondok, yang di dalam saja, ya, yang dekat dengan guru saja enggak. Teman-teman jadi pengurus kamar termasuk khidmah, jadi pengurus kelas termasuk khidmah. Bahkan teman-teman bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Jadi orang yang baik, jadi orang yang rajin termasuk khidmah. Jadi khidmah jangan diartikan berarti kita harus effort nih, capek. Teman-teman jadi orang yang rajin, kemudian menumbuhkan semangat kepada orang sekitarnya, memberikan energi positif. Itu min jumlatil khidmah. Karena khidmah intinya adalah menebarkan kemanfaatan untuk yang lainnya. Yang mana ini nanti akan diridhoi oleh guru-guru kita. Jadi ya teman-teman, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Semoga sedikit dari apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat. Apa yang saya